Assalamualaikum bang. Bang, di kantor bang. Apa tuh? Koran? Oke. Buku. Oke. Bawa piagam ya. Piagam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua teman-teman dan mitra setia Second Outdoor Medan. Malam ini sesuai jadwal kita bakal ngobrol santai, diskusi bareng sama salah satu salah satu teman kita, sharing tentang uji kelayakan gear pendakian. Oke, ini mungkin udah terhubung. Sebentar ya. Kita bakal sharing diskusi bareng sama Juragan Kibol. Oke. Ini dia. Tes. Oke, masuk suaranya Dan. Kedengaran Dan? Halo, assalamualaikum Dan. Salam Dan, tereng Dan. Pasang apa dulu? Oke. Headset dulu biar Tes dulu. berisik. Iya, boleh. Sambil menunggu Juragan Kibol untuk setting ini ya. Ya teman-teman nanti bisa saling bertanya. Kita di sini diskusi, bukan mau menggurui ataupun menggurui. Kita diskusi ringan aja seputar tentang gear pendakian. Bang Kevin. Bang Kevin tanya seram. Oke Dan, dengar Dan. Oke, siap. Oke, udah standby Dan ya. Aman, masuk. Terus. Kayaknya cuaca agak ini Dan ya di sana Dan ya, di dataran tinggi pula ya kan. Baru tadi sore hujan. Pantes. Oke Dan. Malam kapan jahe kan? Dan minal aidin wal faizin dulu Dan, masih sama lebaran ini kan Dan. Sama-sama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir lebaran ya kan. Oke Dan, sesuai informasi kita kemarin, kita bakal ngobrol santai, diskusi bareng tentang uji kelayakan gear pendakian Dan. Siap. Ya di sini aku sebagai moderator gitu kan, dan komandan yang sebagai narasumbernya. Sebelum itu Dan, mungkin ada sebagian teman-teman gitu kan yang mungkin tahu nama-nama akun atau lapak kita gitu kan. Tapi kalau untuk adminnya, teman-teman kan mungkin belum pada kenal gitu kan. Sebelumnya aku coba kenali diri dulu. Halo semua teman-teman, aku Nanda, aku admin dari Second Outdoor Medan. Dan malam ini kita bakal diskusi bareng sama admin dari Siantar Outdoor Shop. Nanti ada beberapa poin yang bakal kita bahas, yaitu mungkin perkenalan dari narasumber, terus track recordnya narasumber, tujuan diskusi ini apa, terus baru masuk ke materi tentang penggunaan gear yang recommended. Sama nanti ada juga nih buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih caranya atau itinerary atau cost untuk perjalanan ke ABC, Annapurna Base Camp. Nanti di poin terakhir juga kita bakal ada ngobrol-ngobrol santai sama Juragan Kibol. Oke, untuk itu Dan coba kenalan dulu kita Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat abang-abang semua, kawan-kawan semua. Mungkin kita belum ada yang kenal. Aku Kebol, lebih dikenal Kebol sih. Kebanyakan nggak tahu nama asli. Kalau nama Facebook tetap Facebook Kebol RYS. Nah, RYS itu nama asliku. Kalau apa itu RYS Dan? Nah, kalau yang tahu RYS itu apa Dan? Apa yang sering transaksi sama aku pasti tahu dia Dan. Pasti tahu ya kan, karena nomor rekeningnya sana ya kan. Pasti. Aku adminnya juga admin dari Center Outdoor Second, Center Outdoor Shop juga. Kita basicnya sebenarnya di Siantar. Cuman karena ini sekarang orang rumah kerja di Kabanjahe, jadi kita stay di Kabanjahe ini udah mau masuk 2 tahun lah, dan kurang lebih begitulah.
Udah bisa Kalau lanjut Dan? untuk ini sendiri, Apa lanjut tuh? Dan. Kalau untuk ini Dan, mulai usaha di bidang second ini khususnya gear pendakian itu mulai kapan itu Dan? Kalau second ini Dan, kalau second ini sebenarnya pada dulunya itu kita ini user, ya kan? Oh, awal mulanya user ya Dan ya? Awalnya mulanya itu user. Dari waktu itu masih Gunung Sinabung itu masih bisa didaki ya Dan ya. Masih bisa Oh ya. didaki, kita masih sana gitu kan. Dan dulu itu kan kita ya kayak dulu aku masih kuliah lah Dan, sekitar 10 tahun yang lalu kan. Di situ kan kita uang kan belum ada sebanyak lah, belum ada banyak lah, belum mampu lah beli perlengkapan. Oh, berarti sekarang udah banyak kayaknya nih ya? Oh, Alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi dulu itu ya waktu masih di Medan kita pakai itu tuh cuma kita beli itu cuma untuk sekedar untuk pakai Dan, ya kan? Dan dulu tuh awal mulanya aku bukan jualan second. Oh gitu. Awal mulanya aku jual baru, dan itu pun nggak ada ready stock dulu. Dulu tuh cuma kita jual omongan, kita broadcast dulu dari BBM Dan. Berarti dia seperti PO ya Dan ya, atau inden barangnya? PO. Jadi kan dulu kan gini Dan ceritanya. Di Shantar itu kan dulu kan ada ya kalau nggak salah aku nama toko outdoor. Dia tuh joinannya sama Bugi. Bugi itu kan brand Bandung. Itu kategori brand legend juga lah, ya kan? Brand legend juga. Jadi abang-abangan juga yang di Shantar. Mungkin saat itu yang udah keluar itu CSN, ya kan? Dan jadi saat itu mungkin kalahnya di Bugi itu kalahnya di warna dengan CSN tadi. Jadi sempat tutup, nggak buka lagi. Nah, pasar di Shantar itu saat itu banyak. Mereka malah nyarinya ke Medan, ke Tebing. Ya, Medan Tebing lah gitu. Karena Tebing dulu ada satu. Nah, kita deketin kawan-kawan yang di Shantar untuk ngambil barang-barang sama kita gitu kan. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sampai sekarang. Yang dulunya kita cuma broadcast, sekarang kita udah buka lapak. Baru aku selang setahun kemudian sambil untuk nyari perlengkapan untuk daki, ya main monja juga, coba kenapa enggak kan gitu. Dulu masih zamannya kayaknya bisa dihitung lah, dan kita kan sama dulu main di pasar dulu di pagi. Iya, kita pernah bareng juga dulu waktu pas Juragan Cable itu masih ini ya, masih lajang dan masih sering main ke pasar. Iya, masih di Medan kita sering bareng. Masih imut-imut. Nah, jadi jadi dulu sempat ya, alhamdulillah aku fokus main di bekas, main di barang baru juga, tapi barang baru kita fokusnya ke lokalan kan. Kita akan memenuhi pasar Shantar gimana lah, kita nggak bisa nggak haruskan pasarnya harus mahal atau apa barangnya, kita sesuai pasar aja lah gitu. Enak Bang, uangnya enak kali Bang. Ya, kurang lebih gitu lah. Iya, berarti hampir sama juga. Dan dulu juga aku awalnya sih untuk untuk pakai sendiri sebagai user kan. Lama-kelamaan mungkin kita sama karena melihat peluang ya Dan ya. Ya, karena betul, melihat peluang. Karena kita mulai mengetahui orang-orang banyak mencari yang bekas karena yang barunya mahal kan gitu, dan salah satunya kan. Kenapa enggak kita coba aja gitu loh. Nah, kita mungkin teman-teman pada ini ya, pada bertanya kenapa sih kita coba buat diskusi ini. Nah, kenapa kita buat, tujuannya adalah ini salah satu bentuk tanggung jawab kita juga sebagai seller bahwasannya kita harus juga memberikan informasi, bukan maksud untuk menggurui, tapi memberikan informasi gear mana yang cocok gitu kan. Karena nggak semua juga ketika buyer atau user itu membeli barang itu nggak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Betul. Tipe-tipe jaket seperti apa, digunakan pada saat apa gitu. Nah, itu banyak juga masih yang sering berseliwingan atau sering ditanyakan, baik di Instagram, baik secara japri maupun secara publik di Facebook atau di mana gitu kan.
Nah, saat ini kita coba bakal bahas itu nih sama Juragan Kibol. Ya, bukan maksud menggurui lagi, sekali lagi, bukan maksud menggurui, tapi kita berbagi informasi Betul. aja. Iya, Ya kan, Dan? siap. Nah, Iya, karena betul, kalau Dan. memang semua orang itu adalah guru, cuman kan tingkatannya berbeda-beda gitu kan. Jadi Iya, betul, kita Dan. bahas yang setahu kita supaya nanti teman-teman juga bisa tahu nih, oh aku nih butuh yang ini, berarti harus beli yang tipe tipe yang gimana gitu kan. Iya, betul, Dan. Oke, Dan. Kita masuk ke poin selanjutnya nih, Dan. Ya. Kira-kira, Dan, kalau untuk penggunaan gear outdoor sendiri, Dan, itu kan kalau misalnya kita bicara medan, bicara tracknya itu kan dia ada track yang basah, ada track yang kering, ya kan, Dan? Tropis, Kira-kira tropis. tropis gitu kan, atau nanti ada juga kalau teman-teman yang punya rezeki mungkin mainnya di yang winter gitu Ya. kan. Nah, 4 musim. Tapi kita lebih ambil ke yang kondisi iklim di Indonesia lah, Dan, ya. Iya. Kalau menurut komandan sendiri, Dan, kalau penggunaan gear yang recommended itu, Dan, kalau misalnya di medan yang kering atau tropis itu, dari segi sepatu, jaket, celana itu yang tipe gimana tuh, Dan, yang biasanya, Dan? Kalau untuk yang kering, Dan, ya. Kalau tropis, kita bilang kalau dia basah itu, karena ini kan Indonesia kita ini kan tropis sebenarnya kan, hutan tropis. Ya, benar. Dia agak lembab gitu kan. Beda kalau dengan yang sama sekali kering gitu kan. Ya, kita sebutnya kita simpelnya gitu, bahasa kita orang Medan ini bilangnya apalah kita bilangnya apa? Musim panas lah, musim kemarau lah gitu kita bilang, musim atau kemarau, sama musim hujan kan gitu, Dan. Ya, Simpelnya paling kan itu gitu, dua lah yang sering yang bakal nanti kita bahas ya, Dan, ya. Berarti Iya, pada saat iya, betul, Dan. pada saat musim kemarau, atau kalau misalnya mungkin treknya seperti trek sungai gitu kalau untuk yang basah mungkin, ya kan. Betul, Dan. Betul. Nah, sebelum kita bahas ke situ, Dan. Ya kan, sebelum kita bahas ke situ, aku sedikit mau bahas, nanti aja lah, bahas gearnya nanti aja gitu ya. Untuk keperluannya untuk yang kering gitu kan, yang musim kemarau lah kita bilang. Iya, Kalau benar. musim kemarau itu identik dengan angin kencang biasanya. Angin tuh pasti dingin, kabut, dia biasanya malam tuh kabut atau angin kalau kemarau itu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalau aku pribadi itu saat musim kemarau itu aku lebih ngutamain ke misalnya jaket nih. Satu, jaket kita tetap sediain waterproof. Kita sediain jaket waterproof. Terus mid layer atau windstopper lah, fleece bagian dalam. Terus ya base layer pasti base layer. Dan bagian untuk celana aku biasa pakai yang model kargo, model agak bahannya itu kayak bahan apa ya, ripstop. Kalau sepatu identiknya karena kita nggak terlalu banyak koleksi sepatu, cuma satu sepatu yang kita bisa pakai di segala medan, ya itu aja kita pakai tetap. Aku sih makainya yang tetap yang Gore-Tex, tapi sebenarnya kalau kemarau itu pakai Gore-Tex agak panas dia. Itu panas kalau Gore-Tex. Jadi kalau saat kita pakai musim kemarau, kita nggak trekking atau kita trekking itu agak sedikit panas. Cuman kalau kita trekking itu kan membantu, agak melindungi kaki kita juga kan gitu kan. Iya, benar. Kalau itulah mungkin yang paling kita gunain kan, bagian untuk di badan sih gitu kan. Dan kalau kita lanjut ke musim hujan, kalau musim hujan aku tetap pakai waterproof tetap. Celana itu 2 untuk trekking sama untuk tidur. Biasanya celana aku pakai untuk trekking itu quick dry. Yang quick dry ya? Quick dry, dan kalau baju pakai base layer tetap. Base layer. Untuk jaket ada windstopper aku nggak pakai. Aku paling pakai duck down gitu kan. Sama kalau ya waterproof itu sebenarnya nggak terlalu dipakai sih saat untuk tidur. Saat kita berkegiatan di musim hujan aja, saat misalnya kehujanan atau kita mau apa gitu kan, ya itu kita pakai baru waterproofnya. Kalau untuk tidurnya ya celana aku juga pakai celana down biasa, Dan
Jadi Oh gitu ya Dan ya. untuk sleeping system aku pakai down. Pakai aku down ya Dan pribadi. ya. Iya. Jadi nggak Dan ya. Hmm, kalau misalnya untuk sepatu Dan, kadang kan teman-teman ini beli sepatu tuh tergantung sesuai, nggak dilihat gitu. Misalnya kita pada saat dibutuhkan untuk berjalan atau pada saat naik ataupun turun, itu kan pasti ada timbul tekanan di sepatu itu ya kan Dan. iya betul Dan. Nah, kira-kira kalau misalnya size 42, apakah kita harus pakai tetap di size yang 42 gitu Dan? Enggak, Apakah harus kalau harus ada untuk space? trekking, kalau untuk trekking Dan lebih tepatnya. Kalau untuk trekking kita pakai size 42, kita pilih size sepatu itu 41,5 dengan catatan. Ada catatannya. Catatan dengan kondisi sepatu Dan. Jadi kondisi sepatunya itu kita lihat juga bantalan bagian dalam itu masih padat atau enggak gitu loh. Kalau bantalan busanya lah, kita bilang busa di dalam sepatu itu haus, kita pakai pun di 41,5 itu bakal nyiksa kita juga. Terus di materialnya juga, material ini terkadang membuktikan kalau kondisi sepatu ini produksinya membuktikan juga Dan. Pernah aku dulu ke Kerinci, aku pakai sepatu bekas dari Pajak Melati, punya abang yang gondrong itu loh. Oh iya. Aku ngambil sama dia tuh Raisel sama dia. Namanya juga sepatu bekas, nggak tahu kita udah berapa tahun dipakai, outsole-nya udah kadaluarsa kan. Jadi aku pakai ke Kerinci, aku repair, aku perbaikin. Yang kalah outsole-nya di sana. Di sana itu kalah outsole, tapi dia tetap Gore-Tex-nya itu tetap nggak tembus. Jadi tapaknya itu hancur, lepas, tapi air nggak masuk ke dalam. Dan busanya masih bagus, gitu. Nah, setelah turun kita mau lanjut ke Gunung 7, aku dikasih pakai sepatu lokalan yang lagi membooming di Indonesia. Bukannya apa sih, dan bukannya sombong atau apa gitu kan. Size-nya pas, tapi begitu turun kaki lecet semua, habis. Gitu. Nah, bukan permasalahan merek, tapi materialnya nggak mendukung gitu loh, nggak mendukung untuk berkegiatan kita gitu. Kalau mungkin dipaksakan pakai itu terus, ya setiap kita trekking bakal bonyok juga kaki kita kan gitu. Iya benar. Nah jadi kalau untuk pemilihan sepatu, aku lebih prefernya ke sepatu yang seenggaknya mid lah, yang ke middle atau yang ke boot lah gitu kan. Boots ya. Kalau untuk trekking. Tapi kalau untuk trekking make yang low kayaknya nggak recommended lah. Pada umumnya sebenarnya yang low itu memang dipakai untuk trekking, tapi tergantung medannya juga sih, tergantung medan. Itu aja sih. Nah kalau misalnya biasanya nih Dan, kadang kan teman-teman itu ada tuh yang sering berkegiatan seperti susur sungai gitu kan. Itu kan bisa kita bilang kan kondisi medannya tuh rada lembab atau basah gitu kan Dan. Iya wajib. Kalau untuk gearnya tuh Dan, khususnya sepatu itu kira-kira ada spesifikasi khusus nggak Dan? Ada. Karena kan treknya tuh di batu, takutnya tergelincir atau apa, itu malah membahayakan itu kan. Nah, kira-kira apa yang recommended itu Dan? Jadi kalau jadi setiap medan ini ada bagiannya masing-masing. Dari mendaki gunung yang kayak mana. Contohnya kayak misalnya yang ke winter lah, sama gunung yang kita ada di Indonesia lah. Iya Bang, nggak serius ini Bang, ini bercanda nih Bang, selo nih Bang. Iya, pokoknya kita santuy. Dan bentar Dan, sebelum kesana dulu Dan. Ini mau jawab pertanyaan Bang Kevin sama yang lain-lain. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan aja. Nanti kita coba sebisa kita bakal jawab gitu kan. Oke, kita lanjut Dan. Oke Dan, lanjut Dan. Nah, jadi kalau sepatu untuk kayak kita bilang mau rafting lah ya, ya. Kalau mau rafting itu dia ada kayak model sepatu yang ada jari-jarinya itu loh. Itu produk
Four Finger ada, Vibram juga ada kalau nggak salah aku. Nah itu kan memang space-nya itu memang khusus untuk di air. Dia tubing, dia mau rafting, karena pada dasarnya di sungai itu kan di dasar itu kan banyak batu. Kita nggak tahu batu ini tajam atau enggak. Dan itu bahannya karet. Jadi nggak terlalu licin, dan saat tekan ke pijak batu pun nggak terlalu nancep. Kecuali kalau misalnya kita pakai sepatu yang kayak sepatu gunung, kita pakai di dalam air pasti berat. Udah gitu sepatunya hancur, lemnya rusak segala macam. Kalau yang kayak Four Finger itu kan dia memang diciptakan Gus untuk di dalam air sih gitu. Tapi ya karena aku sendiri jarang main di air, jadi kurang memahami juga bagian untuk khusus di air, di rafting, di tubing itu aku kurang memahami juga sih, Dan. Tapi setahu aku sepatu yang untuk rafting itu ya pakai Four Finger itu sih. Itu. Berarti kalau misalnya di track, kalau misalnya kita bisa bilang, kalau misalnya mau trekking sungai ataupun apa, kalau misalnya nggak punya gear seperti yang komandan bilang tadi, bisa nggak, dan kira-kira dia pakai sepatu yang lain dari itu, tapi dia outsole-nya sama dengan yang V tadi itu kan, yang VBRM itu gitu kan. Itu kira-kira dapat nggak tuh, Dan? Bisa sih, Dan, pakai sepatu yang bukan waterproof. Kan ada itu gitu ya. Kayak produkannya si KCH, terus produkannya si MRL. Itu ada Denan yang produkannya dia sepatunya memang khusus, kayaknya dia bentuknya sepatu pada umumnya dia untuk trekking, tapi dia bagian pinggirannya itu jaring dan ringan gitu dia. Jadi kalau untuk kita tuh masuk dalam air pun dia nggak terlalu berat. Sebenarnya kan kalau kita masuk dalam air, sepatu itu bisa jadi berat sih gara-gara air tadi. Nah, kalau kita membeli si VBRM tadi kan kayaknya spesifik khusus situ kali gitu loh. Kita jarang pakai gitu kan. Kalau yang sepatu yang kayak MRL tadi, dia masih bisa lah sering kita pakai ya, mau sepedaan, mau larian, mau jalan-jalan lah gitu kan. Iya benar-benar. Bang Kevin, kalau misalnya ada 167 boleh Bang? Ya. Biar kita target ada berapa bal. Ingat anak Bang Pin, ingat anak. Nah gitu kira-kira, Dan. Itu Dan ya. Yep. Terus ini, Dan, untuk khususnya jaket, Dan, kadang teman-teman juga bingung kan, pingin naik gunung gitu, jadi beli jaket gunung, tapi jaket gunungnya nggak tahu nih tipe apa yang harus dipakai gitu kan. Jadi kebanyakan itu materialnya apa, Gore-Tex, waterproof gitu kan. Pertanyaannya lebih menjurus ke sana sih, tahan di tekanannya di berapa ribu milimeter gitu kan. Nah, penggunaan jaket waterproof itu kadang mereka bawanya di bawah summit gitu kan. Sementara kalau jaket Gore-Tex ini, kalau misalnya kita dipakai di suhu dingin, dia pasti jadi penghantar suhu dingin yang bagus gitu kan. Kalau kita pakai siang hari, dia juga penghantar panas yang bagus gitu. Nah, kalau menurut komandan sendiri, khususnya untuk bermalam di gunung atau pada saat summit, yang lebih rekom itu penggunaan atau pembagiannya jaket waterproof itu digunakan pada saat apa, dan pada saat kita tidur bermalam di gunung atau pada saat summit, lebih kemana jaket yang harus digunakan, Dan? Jadi itu kan kayak aku bilang tadi, kalau aku pribadi nih, kembalinya ke aku pribadi, aku nggak mau bilangin orang gitu ya, karena aku bilangin aku karena aku yang menjalanin kan gitu. Aku dalam membeli gear outdoor ini bukan perkara bukan brand satu, dan melihat keluarannya, dan keluaran tahun tinggi atau tahun rendah gitu loh, kita bilang kayak kereta lah kita bilang gitu ya, Dan. Karena ada di outdoor ini yang kita cari itu sekarang sistemnya, Dan. Sistem semakin tinggi pasti semakin bagus, satu. Kalau semakin rendah ya pasti udah nggak layak pakai gitu kan. Jadi seandainya nih ada brand Gore-Tex, orang jual jaket Gore-Tex gitu kan, bekas Gore-Tex XCR, Gore-Tex Parklit, Heaven dan lain-lain gitu kan. Tapi kita ngeliat juga sih, Dan, ini
kondisinya tuh gimana gitu kan. Kalau ya kayak Heaven tadi itu kan udah keluaran lama gitu loh. Heaven tuh udah keluaran lama, terus sekarang itu kan event tuh udah ditambah lagi dengan DT gitu kan. Nah, jadi kalau untuk saat kita summit misalnya, mendaki gunung lah misalnya, malam itu kita biasa summitnya tengah malam ke subuh, ke pagi lah subuh, gitu ya. Pagi ya, subuh, pagi ya kan. Pada saat trekking aku sih lebih mengupayakan pakai jaket yang windstopper. Windstopper itu bisa windstopper, bisa windbreaker. Karena itu yang tugasnya untuk lebih menahan angin. Kalau kita memakai down, terkadang kan apa sih kita berat ya, susah bergerak ya kalau pakai down. Tapi kalau windstopper itu dia elastis. Nah, dan windbreaker tuh lebih elastis. Nah, kadang kita kawan-kawan lihat juga tuh, dan ada seller dapat windbreaker, windstopper, tapi berbahan soft shell. Kalau itu nggak layak. Kalau itu nggak layak, sama sekali nggak layak. Kalau soft shell tuh ya aku bilang nggak layak untuk dipakai campingan, naik gunung nggak layak sebenarnya. Lebih bagus kita cari flash sama sekali gitu loh. Untuk saat summit itu kita tetap pakai celana quick dry, base layer, terus pakai flash atau windstopper tadi. Jaket waterproof itu di Gore-Tex, GTX itu kita pakai cuma untuk saat misalnya di cuaca ekstrim ya, kayak hujan gitulah. Kayak hujan lebih dominan ya pakai ya. Hujan dan salju, dan setahu aku ya. Karena ya aku searching juga, makanya kembalinya aku kadang kalau misalnya mau lihat gear, ada kawan jual bekas, kita tengok juga, kalau dia keluaran lama aku nggak mau ngambil, biarpun dia merek mahal sekalipun gitu loh. Jual murah nggak mau juga kita, karena sistemnya si jaket ini udah nggak layak pakai gitu loh. Karena di outdoor ini kita bermain di cuaca ekstrim, di luar ruangan, ya kita mencari sistem yang bagus. Dari sepatu, dari tas, kan itu lebih basicnya kan lebih di situ, tas, jaket gitu loh. Apalagi sekarang lagi zamannya boomingnya apa namanya, ultralight kan ya. Ultralight ya. Ultralight. Aku bukan user ultralight, bukan. Aku bukan user ultralight, tapi aku mau coba merangkum dari yang tim suka angkat berat ke ultralight gitu. Jadi kita jadiin satu. Dan aku nggak ada nyebut ke namanya apa, tapi aku memilah-milah itu, barang ini coba pakai yang inilah, coba pakai yang ini, yang bagian ini khusus pakai yang ini gitu loh maksudnya. Tapi kalau banyak kawan-kawan yang mungkin daki gunung pakai jaket Gore-Tex yang apa ya bahannya itu, yang dalamannya yang 3 layer, 2,5 layer gitu ya. Terus yang coating lagi gitu kan. Nah, coating itu lebih berbahaya lagi sebenarnya. Itu cuma satu lembar itu. Satu lembar itu kan. Beda yang kalau yang kayak Gore-Tex yang dulu ya. Gore-Tex dulu kan puring terus coating baru layer deh kan, agak berat. Baru layer. Kalau sekarang kan yang udah tahun tingginya kan coating langsung lengket ke bagian jaket gitu kan. Kalau untuk menahan angin kayaknya sih enggak membantu, kecuali dia summit itu dalamannya pakai flash gitu loh, pakai flash. Oh ya. Pakai jaket hangat lah gitu ya. Yang bahannya polar gitu, bahan polar kan. Terus dia pakai jaket waterproof atau Gore-Tex tadi gitu kan. Itu mungkin bisa membantu. Kembalinya ke dia sendiri, saat dia bergerak menggunakan banyak pakaian itu, dia nggak menyusahi diri dia atau enggak sih, itu aja sih. Nah, lebih ke nyamannya diri sendiri ya. Nyaman diri sendiri. Dan kalau yang GTX tadi itu kan kita butuhkan saat misalnya embun, saat hujan, air lah gitu, itu sih kan lebih di situ, lebih spesifiknya ke situ sih kalau GTX tadi. Ya Bang Keke, makasih Bang Keke udah setia bersama kami di sini. Oh, kita belum nggak ada flash sale. Kita belum ada flash sale ini. Ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar gear pendakian kalian, boleh ditulis di komentar. Nanti sebisa mungkin bakal kita jawab gitu kan. Berarti kalau misalnya untuk summit mau pakai jaket yang apa?
yang waterproof silahkan, tapi Silakan. kalau bisa dibarengin sama inner atau dalamannya ya Dan ya. Iya. Jadi betul, Dan. Nah, dia bukan dia bisa juga untuk karena bisa untuk nahan air, bisa juga nahan untuk anginnya gitu angin. kan. Ya kan, Karena makanya kan khawatirnya kan gini Dan. Nanti kalau misalnya cuma pakai windstopper aja, rupanya cuacanya atau Ya. embunnya lumayan tebal gitu kan. Lembab. Terus takutnya hujan gitu kan. Iya, betul. Jadi teman-teman pada khawatir gitu. Lebih amannya Makanya mungkin kan- yang seperti komandan bilang tadi ya. Makanya Dan dulu kan ada jawaban ada jaket itu yang kita asal ketemu itu outer sama innernya gitu kan. Kayak CLMB jaket CLMB itu kan sering kali itu kita dapat outer sama Iya, innernya gitu kan. Nah, kenapa dibuat ada innernya? Ya itu gunanya tadi sih sebenarnya pada umumnya. Oke. Dan ini ada pertanyaan sedikit nih Dan. Dari saudara Ilham_Darmawan. Bang mau tanya, penjualan pas pandemi COVID begini stabil apa ada penurunan? Maaf pertanyaannya melenceng. Oke Bang, nggak ada masalah. Komandan mau jawab dari komandan dulu apa dari aku dulu nih? Kalau aku apa ya? Ya tergantung lah Bang. Kalau lagi rezeki ada Bang. Kalau katanya nggak rezeki, ya kita nikmatin aja lah Bang. Kita syukurin aja lah Bang. Gitu ya kita. Kalau aku Bang, aku Dan dari dulu tetap lurus pada jalanku sendiri sih. Aku di outdoor tetap di outdoor aja aku. Ya masalah laku atau enggaknya itu belum nggak rezeki kita gitu loh. Pasti ada rezeki kita, pasti ada. Di awal bulan itu pasti rezeki. Di akhir bulan nggak rezeki kita. Iya, benar. Itu dia sih. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri dari Second Outdoor Medan, kalau misalnya ditanya ada nggak sih dampak COVID itu ke penjualan? Jangankan kita Bang, seller barang bekas, bahkan produsen-produsen nasional pun atau internasional pun pasti ada merasakan dampak dari pandemi itu. Tapi kalau yang dampaknya terlalu signifikan atau drastis penurunannya juga enggak juga gitu kan. Betul, karena pada saat masa pandemi itu khususnya di teman-teman yang di di red zone ya, di zona merah, ketika kita menawarkan barang, mereka pasti bakal berpikir kalau misalnya memenuhi kebutuhan, apakah memenuhi kebutuhan sekundernya atau yang primernya gitu. Nah kalau misalnya ditanya lagi balik secara pribadi, pasti kita bakal memenuhi kebutuhan primer dulu kan. Kalau misalnya barang-barang gear pendakian ini pasti itu jadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan lainnya gitu. Betul. Nah kalau dibilang ada dampaknya, pasti semua kita terkena dampaknya Bang. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bang Ilham Darmawan. Iya Bang, lanjut. Itu ada dari siapa? Dian Surbakti. Bang Bol, berapa budget mendaki Gunung Es? Wah, itu nanti kita di sesi terakhir bakal kita kupas tuntas. Itu bakal kita kupas tuntas. Bang Kevin kalau bertanya silahkan. Waalaikumsalam. Waduh, itu ada senior kita tuh. Salam hormat. Rizky Ginting Suka, salam hormat legend. Aduh. Dulu kita tempur di pasar sama Rizky Ginting Suka ini. Sekarang salah udah satu sepuh kita juga itu. Dan itu ada pertanyaan dari Irfan. Jadi pakai trap tent apa tenda Bang? Tarp tent, bukan trap tent Bang. Tarp tent. Kalau aku pribadi Dan, aku nggak suka tarp tent. Aku nggak suka tarp tent. Jadi gini, ultralight ini, aku bukan user ultralight juga sih, tapi ini pandanganku, kacamata dari mataku sendiri Dan ya, dari kacamata. Ya benar. Kita ini mau gaya-gayaan atau mau cari safety sih sebenarnya kan gitu. Itu dia. Memang kalau kata anak ultralight, base 4,5 kilo tapi tetap safety. Banyak orang komplain dulu makan Indomie tok aja untuk apa naik gunung camping makan Indomie tok gitu, pakai nasi. Indomie kopi, nasi udah gitu aja. Nah, apa bedanya sama mereka gitu loh? Cuman makan coklat. Cuman makan pun diminimalisir demi berat badan, demi berat tadi gitu kan. Dan untuk kalau masalah tarp tent atau tenda, aku lebih prefer ke tenda. Tarp tent itu sekuat mana sih gitu.
mau buatan apapun dia, ya tenda pun sama. Tenda aja yang pakai Prima Alo yang keluaran bagus aja, kalau kena badai hancur juga. Dan kita tengok di Iya, lumayan. Instagram itu, video-video itu kita tengok dia pakai frame alloy tapi udah kayak joget goyang-goyang dia kan tetap. Iya. Apalagi Top 10. Top 10 Yes. cuma menggunakan apa sih kita bilang, apa namanya? Trekking pole Iya, sama pacak toh. Udah itu aja. Aku mencari apa aja sih safety-nya. Kalau masalah gaya-gayaan, ya untuk apa sih kita gaya-gayaan kayak gitu kalau kita juga celaka. Satu lagi tartan itu tenda pelit terus aku. Itu tenda pelit itu. Tenda pelit dan banyak makan tempat. 8 orang semua pakai tartan, apa nggak dimakan tempat? Kita 8 orang 2 tenda cukup. Kan gitu kurang lebihnya. Itu sih. Tapi Kalau buat masalah teman-teman tenda. kalau misalnya mau pakai yang tablet silakan, tapi kenali dulu Iya, medannya ya kan. silakan. Aku Kalau nggak misalnya larang. mau camping cantik depan rumah atau di mana gitu, itu monggo gitu ya kan. Tapi Iya. kalau misalnya udah cerita di ketinggian dengan kondisi alam yang kadang bisa ekstrim, kadang bisa bersahabat, lebih bagus kita memang kalau bisa safety first ya, Pakai tenda. yang lebih ini ya kan Dan ya. Kalau ya silakan, itu hak masing-masing mau pakai tartan atau mau pakai tenda, itu hak masing-masing. Cuman kan sebelum kita menggunakan jangan sampai sia-sia kan gitu aja sih. Duit tadi kita beli mahal-mahal ternyata gini apanya fungsinya gini gana ya buat apa komplain gitu kan. Mending dipikirin matang-matang gitu loh. Karena aku sendiri dan aku pribadi, aku dalam memilih hal gear outdoor yang mau aku pakai, aku bisa tuh dan begadang sampai jam 5 subuh. Wah, untuk mikirkan itu aja Dan ya. Kita cari spesifikasi dan kita review dulu dan dari YouTube, dari website, dari macam-macam, dari perbandingan kita review tetap. Nanti ini kita pakai ini, apa ya bedanya dengan yang ini gitu loh? Apa ya bedanya dengan ini? Kekurangannya apa ya? Karena ya itu, dan kita sampai kadang pusing mau mikir tenda gitu kan, mau beli tenda mana ya gitu kan. Budget sekian. Mau tendanya kayak gini, tapi ada yang lebih gini, ada gini. Ya, kita pusing gitu kan. Kita mau cari kayak gini, ternyata barangnya nggak ada. Nah, jadi dalam memilih hal barang-barang itu, ya sama sih kayak kalau dulu ya, waktu aku masih di center, aku sering di lapak, di kios. Kalau setiap ada customer yang datang mau cari tenda, bang, mau beli tenda nih bang, katanya. Mau tenda apa? Aku selalu tanya. Dia selalu sebut merek. Aku mau kayak gini bang, gini. Nah, sebelum mereka membeli, aku ngasih masukan dulu nih. Perbedaan tenda ini dan tenda ini. Tetap ngasih edukasi juga ke mereka. Tetap dan karena aku nggak mau jualan itu cuma sekedar mau cari cuan aja dan. Aku paling anti. Iya. Aku paling anti dengan jualan cari cuan. Aku jualan itu sekalian ya ngebantu kawan-kawan loh dan. Iya. Aku niatku dari dulu sih itu sih, ngebantu kawan-kawan. Ya, kau mau bertanya sama aku silakan, mau sharing-sharing sama aku silakan, tapi gak beli gak masalah. Dengan kau datang bercerita-cerita itu udah saling menghargain kita kan gitu, saling membantu gitu loh. Ya mungkin itu dari kita saling bercerita, pandangan kedepannya dia nengok kita pasti mungkin main-main lah ke sana gitu. Nanti cobalah cari ke sana, pasti kan seperti itu sih. Tapi kalau kita cuma mencari cuan, waduh, gak bertahan lama itu dan. Dan kalau misalnya untuk ini Dan, mungkin kita ambil yang dari tadi sepatu sama jaket udah kita bahas. Sekarang mungkin ke yang backpack ya Dan ya, atau kita bisa bilang untuk yang carrier ya Dan ya. Nah teman-teman kan kadang nggak ada yang sebagian yang udah tahu, ada sebagian yang juga belum tahu gitu. Kadang ada yang muncul postingan itu kan torso sekian, torso ini. Mungkin ada sebagian juga yang masih bingung, itu torso apa sih gitu kan? Dan apa sih fungsinya? Kenapa sih harus sesuai dengan torso gitu kan? Apa sih fungsinya gitu? Mungkin ada teman-teman yang bertanya seperti itu. Kira-kira menurut Komandan tuh dan penggunaan backpack sesuai dengan sesuai dengan torso ya. Torsonya gitu, terus dengan usernya torsonya. Mungkin bisa dijelaskan dikit Dan. Pada awalnya dan dulu itu nggak ada pakai torso ya mungkin ya, yang brand lokalan ya, brand lokal ya, brand luar tetap ada torso pastinya, nggak mungkin nggak ada. Nah jadi awalnya dulu kalau aku pribadi bukan ngutamain torso sih, ngutamain tingginya ya? kepala.
ketinggian sekepala kita udah keren kali kayak anak gunung kan dulu gitu. Iya, aduh. Nah, tapi setelah aku ya cari info apa sih maksudnya torso ini kan gitu. Dulu aku pernah beli apa ya? Beli keril dari KF. Dari KF. Mamut itu dulu kan. Nah, dia ngasih aku edukasi. Dia ngasih aku edukasi. Abang pakai torso apa bang? Katanya. Gini. Aku nggak ngerti torso itu apa gitu loh. Aku nggak tahu torso itu apa bang, bilang. Aku nggak awam di situ, gue bilang. Torso itu ibaratkan kayak pakaian ternyata dan cocoknya dan nyamannya di badan kita itu kayak mana gitu loh. Misalnya ya badan dengan pundak kita sampai pinggang gitu loh, dari pundak ke pinggang. Karena dia kan adjustable ya sebenarnya. Mau torso S atau M kan dia kan ada ukuran dari ukuran sekian sampai ukuran sekian sentimeter. M pun sekian sampai sekian, L sekian gitu loh. Oh ternyata aku baru tahu pakaian kayak sama aja kayak baju gitu. Aku pakai medium bang. Aku pakai medium. Ya udah pilih yang medium katanya. Karena kenyamanannya nanti di situ. Kenyamanannya itu saat kita pakai kita mau ngetatin tali strapnya kita tarik. Terus pas bagian atas dan bawah ke atas itu ngepas di bagian badan kita gitu kan. Tapi ya kalau aku pribadi aku nggak pernah membeli dan memakai keril. Untuk saat ini aku nggak pernah lagi pakai keril yang di atas 45 liter. Semaksimalnya aku pakai di 35. Di 35 dan minimalnya 30. Cuman pakai 35 liter lah gitu. Berarti kalau misalnya untuk kenyamanan di backpack atau di carrier itu bisa sama dengan size ukuran yang kita pakai, Iya. Kalau misalnya pakaian kita pakai S, cari carrier itu yang torsonya S, atau kalau misalnya dia yang bisa di-adjust lebih bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa di-adjust, disesuaikan, lebih bagus cari yang sesuai dengan size pakaian kita ya kan. Betul, itu kan? Ada say hello tuh dari Mbak Dila. Halo Mbak Dila, ini sama-sama. Ini Mbak Dila namanya ya. Iya, Mbak Dila. Aku kemarin ke ABC sebelum kesana aku nanya juga sama Mbak ini. Iya. Aku cari mungkin kedepannya nih bisa kolaborasi nih Dan sama Mbak Dila nih Dan. Boleh. Sharing-sharing gitu kan. Yang lebih berpengalaman. Aku juga nanti bakal mau coba ini nih bujuk Mbak Dilanya, tapi setelah beliau ini Dan. Karena beliau punya plan lagi nanti nih, ada next-nya gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya beliau berkenan juga kan bisa sharing pas yang di next nanti ya kan. Ya mudah-mudahan. Ya Mbak Dila ya. Nanti kita atur ininya waktunya gitu. Oke teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi seputaran gear pendakian kalian? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Sebisa mungkin nanti bakal kita ini. Dimarahin Instagram. Nggak Bang Kevin, kita juga membatasi. Kalaupun kalau untuk ngopi nggak ada masalah, tapi kalau misalnya untuk yang pembakaran itu kita coba agak di hide sedikit lah gitu kan. Nanti kita kena ultimatum, kena report pula nanti kita. KPI. Bang Kevin kan termasuk salah satu anggota KPI bukan? KPI Bang. Iya. Ini Bang Kevin ini walaupun bukan seller outdoor ya Dan ya, tapi Bang Kevin ini salah satu seller juga yang hobi nyamping. Nanti itu ada juga teman-teman. Iya kan Bang Kevin, sekali-sekali nanti kita atur waktu Bang Kevin untuk nyamping bareng lagi kan. Nanti kalau udah selesai pandemian ini kita bisa nyamping bareng gitu kan. Bang Kevin tukang chaos atau tukang kaos? Mana yang betul ini? Kalau pakai sepatu. Dan ini ada pertanyaan dari Juwardi Manardin Dan. Kalau pakai sepatu ada trik nggak Bang supaya nggak basah katanya? Sekarang Bang, triknya basahnya itu tergantung dari basah apa gitu loh. Satu kan, kalau katanya kan ada juga dan orang yang dia mau pakai sepatu apapun, memang bawaan kakinya kadang keringetan gitu. Kan ada sih kakinya keringetan. Ya itu memang udah bawaan dari lahir mungkin dari kecil gitu. Itu udah kebiasaan kakinya keringetan. Tapi kalau misalnya untuk kayak kita pakai di trekking di hujan, ya tergantung juga. Kalau kita pakai hujan-hujanan kita nge-trek, tergantung sepatunya lagi kembali yang situ.
Iya. Sepatunya ini masih ya kayak tadi bilang, dan sistemnya masih bagus nggak? Hmm. Kalau keluaran tahun tinggi atau tahun rendah ya kan gitu. Hmm. Kalau misalnya dia tahun rendah, memang cakepnya Gore-Tex-nya udah haus, udah basah hujan. Oh, basah hujan kayaknya udah nggak bisa lagi pada umumnya bang. Banyak orang yang memilih sepatu Gore-Tex karena dia katanya waterproof. Itu hoax bang. Dia cuman memperlambat sirkulasi air itu masuk ke dalam. Udah gue coba. Kerendam di sepatu, kerendam sepatu itu di dalam ember gitu dan main di sungai kemarin di Sibulangit. Dia cuma memperlambat sirkulasi air itu masuk ke dalam sepatu. Tapi lama-lama merembes juga, tetap meresap juga dia ke dalam kaki kita juga, Pak. Tetap basah juga. Kecuali kalau misalnya masuk air dari atas, bagian atasnya itu lubangnya itu ya pasti basah gitu pastinya kan. Tapi kalau dia nggak sama sekali nggak mengantikan masuk air, itu omong kosong gitu kan. Omong kosong. Dia tetap basah juga kalau misalnya lama kita main di air, begitu dia tetap merembes juga, meresap juga ya bakalan meresap apa juga sih, sama kayak jaket gitu juga, jaket Gore-Tex juga bakal lama dia bakal meresap juga bakalan itu sih. Ini lagi Dan, ini pertanyaan dari Mbak Dila tadi nih Dan. Waduh. Itu pertanyaannya tadi, gear gunung tropis bisa dipakai ke gunung 4 musim nggak? Masalahnya nih kan Dan, masalahnya gear Mbak Dila ini udah pakai yang 4 musim. Oh gitu ya. Karena ada lihat langsung kan, aku udah lihat langsung kemarin. Mbak ini pakai apa ya kalau nggak salah, aku jaket down kan dari burung arca kan. Burung arca warna merah kan Mbak, waduh keren kali. Aku punya warna biru aja nih Mbak. Aku tanya layak pakai nggak, cuman layak pakai kok. Mbak Dilo juga pakai, aku juga pakai kemarin. Ya pastinya kalau tropis kayaknya enggak mendukung Dan. Karena ada barang ada gear tertentu untuk ke 4 musim. Oh gitu ya. Berarti semua produk itu diciptakan sesuai dengan kondisi dan pangsa pasarnya Dan ya. Kalau misalnya dia pangsa pasarnya tuh ke tropis, lebih banyak dia yang untuk tropikal gitu ya kan, serinya atau edisinya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya dia 4 musim, dia didesain untuk 4 musim gitu. Contohnya kalau brand lokal ya, yang nomor 1 di Indonesia itu kan Dan, dia menciptakan sepatu seri apa tuh ya, seri Borneo kalau nggak salah tuh. Seri Borneo atau seri apa gitu, pokoknya ambil dari suku Kalimantan sana ya. Dia menciptakan untuk tropis, sudah itu toh. Bukan untuk 4 musim. Bukan untuk winter. Untuk 4 musim. Bukan. Berarti memang untuk pasarnya Indonesia, di negeri kita ini yang kondisinya tropis ya. Iya. Bang Kevin, aduh Bang, mau lo Bang G1000. Ini Bang Kevin ini salah satu Bang Kevin salah satu supplier terbesar kita juga nih di Second Order Medan ini. Pokoknya kalau dapat yang unik-unik atau yang rare item atau dapat yang barang-barang purba, itu Bang Kevin selalu supply itu ke kita tuh. Makasih banyak Bang Kevin. Pantes lah aku nggak pernah dapat lagi dari dia nih Dan. Komandan kejauhan masalahnya kan. Kalau Bang Kevin mau kasih komandan jauh kali. Kalau Bang Kevin kan bareng sama aku kan selalu standby di pasar. Jadi saling ketemu gitu. Oke Dan, kira-kira ya, ada nggak nih pertanyaan sambil nunggu teman-teman bertanya? Mungkin kita coba masuk ke poin berikutnya. Ini mungkin salah satu poin yang banyak dipertanyakan dalam diri, atau juga salah satu impian teman-teman juga. Itu share pengalaman komandan itu waktu pas trip ke Annapurna Basecamp Dan. Boleh dong Dan di-sharing Dan, dari mulai persiapan perjalanan, terus mempersiapkan gear pendakian ke sana, sampai dari budgeting juga boleh, atau ada info-info yang penting lah Dan ketika kita mau melakukan perjalanan ke Annapurna Basecamp. Sambil nunggu teman-teman nih, mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kan. Betul. Kalau Oke, monggo Dan.
kalau perjalanan ke sana itu dan ya ke Himalaya lah lebih tepatnya ya, Himalaya. Itu kan kayak ibaratnya kalau kita di Muslim itu kita naik haji. Naik haji ya? Oh iya benar. Ke Mekah gitu dan kalau bagi anak-anak yang suka naik gunung mungkin ke sana ya, ke Himalaya kan. Bukan Himalaya sebenarnya gunung yang apa, tapi kan kiblatnya kan ke sana tuh karena Everest tadi judulnya kan gitu. Iya. Itu udah impian semua orang pasti kan, dan semoga yang suka naik gunung gitu kan. Dan aku pun memang udah ngimpiin kali dari dulu. Bahkan dulu sempat berpikir kayaknya nggak mungkin ke sana gitu loh. Nggak mungkin kali. Jadi tepatnya kemarin begitu udah beberapa tahun yang lalu lah aku pengen ke sana. Terdetaknya itu di tahun ini gitu kan. Berangkatnya di tahun ini dan terdetak waktu udah aku berangkat itu di tahun lalu. Itu masalah itu di bulan 10. Di situ bulan 9 anakku baru lahir kan. Oh, itu dan ya. Anakku baru lahir dan tiba-tiba menggebu-gebu nih kan, aku berangkat. Tanya sama orang rumah, aku berangkat ya. Dan alhamdulillah orang rumah ini pun dan apa ya, kayak mana ya, suka jalan-jalan juga. Dan kalau hal-hal seperti itu, selagi positif nggak mau ngelarang sih kan gitu. Jadi begitu, kayak yang apa ya, dulu aku ke Vietnam kan sama dia tuh, ke Gunung Phan Xipang yang di Vietnam. Kan sama orang rumah juga itu. Nah, ini insya Allah kalau ada rezeki lagi berangkat ke Himalaya sama dia juga, sama si kecil juga lah. Bertiga lo udah ya? Aduh. Insya Allah. Ya, amin, semoga terwujud dan. Amin, semoga bisa semua yang sana ya kan. Iya, amin. Aku berpikir awal itu gini dan, yang pastinya kita cari info dulu kan. Budget kesana itu berapa sih? Kita nggak ada yang pernah tahu. Sebenarnya yang membuat kita nggak bisa mencapainya itu kita kurang minim mencari info. Ya, kurang informasi ya. Kurang informasi dan aku yang sesalin. Aku tanya sama kawan-kawan yang ada di Medan ini ya, yang abang-abangan kita yang udah pernah kesana dan ya. Itu salah satunya aku nggak suka. Kok susah kali sih ngasih info gitu loh. Kenapa gitu? Apa salahnya kita ya? Kita sebagai orang yang pengen haus info, kita mau bertanya sih kesana itu gimana gitu loh. Itu udah dari 3 tahun yang lalu aku nanya-nanyain kalian, tapi nggak pernah dapat jawaban kan gitu. Sesalin kali. Coba cari searching di website internet, ada tuh aplikasi, nama aplikasinya Couchsurfing kalau nggak salah. Di Play Store, di App Store ada tuh Couchsurfing. Iya. Nah itu mereka seperti komunitas itu kan. Ya, jadi di sana itu sedikit membantu juga kan, dan tapi itu kan internasional, dari semua negara kan ada di situ masuk ke aplikasi itu kan. Aku cari searching, dan aku sebelumnya juga aku nanya sama Mbak Dila tadi juga. Aku cari juga akun-akun yang open trip ke sana. Nah, sekarang sebelum kita ke sana, kita mencari info satu pastinya wajib. Terus persiapan dana dan mental serta fisik. Ada duit tapi mental nggak main dan kita nggak bisa dan karena kita mental kita mental Gunung Sibayan dan mendengar Himalaya kita pasti ngedrop. Kemarin pas 3 bulan sebelum berangkat aku menggebu-gebu, udah semangat kali gitu. Pas begitu seminggu mau berangkat aku ngedrop dan demam. Takut aku. Apalagi kemarin kan kasus corona tuh. Aku berangkat di Februari tanggal 3 berangkat. Di sana udah ada terkena corona 1 orang Hongkong dan dipulangkan. Kan takut lah. Kita juga di Malaysia kemarin udah juga kan. Sementara di Malaysia udah banyak juga. Nah, jadi awalnya aku mencari info dari Facebook, dari website dengan biaya. Apa perbedaannya kita ikut trip, apa perbedaannya kita share cost gitu kan. Ternyata ikut trip itu biayanya luar biasa dan lumayan ya. Lumayan kali dan kalau dihitung-hitung dengan share cost atau kita berangkat sendiri tanpa trip
Untuk ke ABC aja, ini Annapurna, untuk Annapurna aja, kalau ikut trip itu habis sekitar 15 juta ya. 15 juta. Kalau kita tanpa trip nggak sampai segitu. Kalau ke Everest base camp-nya kita nggak ikut trip, kita bisa habis itu 15 ke 18. Kalau ikut trip bisa habis 20 lebih. Mungkin kalau aku salah dikoreksi ya. Tapi aku hitung-hitungannya seperti itu kurang lebihnya kan. Nah, jadi kemarin aku mencari info kawan-kawan yang mau berangkat dari Indonesia ini. Alhamdulillah dapat satu orang Tangerang. Jadi aku sama dia, kita tetap komunikasi, saling share biaya, perlengkapan dan lain-lainnya. Sama tiket pesawat juga kita pasti mencari yang murah kan. Dan kalau kita ikut trip, dan misalnya nih trip si A ke Annapurna Base Camp itu habis 15 juta, itu lain dari pesawat. Dan itu exclude tiket. Exclude. Dan Waduh. lain lagi sama uang uang bayar porter ya, uang tips. Terus sama makan itu beda lagi. Kalau kita tadi 15 juta yang tanpa trip, bisa 15 juta itu sama ongkos tiket gitu loh. Nggak sampai 15 juta sebenarnya. Kalau sama tiket pesawat hampir 10-11 juta. Gitu kurang lebihnya. Nah, jadi kemarin aku berangkat coba beraniin diri tanpa trip, kayaknya ya memang ya perbedaannya trip sama tanpa trip. Kalau trip dan kita kan udah ada sih di sana IO yang menjemputin kita gitu kan, kita full service mau ke sana diantar, dijemput, kita semua disiapin gitu kan. Tapi kalau kita seperti itu, suatu saat kita mau ke sana lagi, kita bakal nggak tahu apa-apa juga kan, mikir-mikirnya. Iya, benar juga gitu kan. Kayak kita mau ngurus permitnya segala macam, kita nggak tahu apa-apa. Dan kalau kita ngikutin trip, karena trip kita cuma terima bersih kan, kita tinggal bersih aja. Iya. Permit kita ngurusin sama mereka semua, tapi kita nggak tahu di mana tempat permitnya, posko permitnya di mana kita tempat bayar, berapa permitnya habis, apa yang keperluannya. Ya nyatanya kayak kemarin kami hampir nggak dikasih masuk. Dan karena gitu. kita nggak ada asuransi. Ternyata kalau masuk ke sana itu harus ada asuransi gitu loh. Jadi begitu aku masuk ke sana, kalau nggak salah begitu sampai nyampe di Nepal, ya kita tahu sih biaya taksi berapa, biaya hotel yang termurah berapa. Kita mencari hotel yang murah. Ya kalau hotel yang mahal di mana-mana ada kan. Dan cuman kan kita mau mencari yang apa sih? Mencari yang low budget budget lah gitu kan. Kita bukan yang banyak duitnya kan gitu. Terus kita makan, kita coba cari yang halal, kita jalan kelilingi kota kan, kita akhirnya dapat sendiri. Kalau trip sepengetahuan aku, kita harus on time gitu loh. Jam sekian makan harus ready, jam sekian selesai harus istirahat, besok jalan-jalan jam sekian sampai jam sekian, bangun jam sekian gitu kan. Kita kan mau selesai dan mau santai. 2 minggu kemarin. Kita kemarin sediain waktu 2 minggu, dan nyatanya 2 minggu itu terlalu banyak ternyata. Ternyata terlalu banyak waktu itu. Jadi kita udah tahu harga taksi itu kayak mana, dari airport Tribhuvan itu ke kota Kathmandunya, kita tawar-tawaran, ternyata murah. Lebih murah dari Indonesia gitu kan. Apalagi share cost kan. Terus hotel, kami hotel bayar satu malamnya itu 100.000 dan bagi 3. 100.000 bagi 3. Berarti kita bilang lah dulu per orang 30.000 ya, 35.000 lah kita bilang kan. Iya, 35.000 lah kurang lebih. Kalau kita kan kesana itu bukan mau untuk nyaman-nyaman di hotel sih. Kita kalau bisa masuk kamar, mandi, terus kita keluar jalan-jalan keliling-keliling. Kita bukan mau menikmati hotelnya kan, kita mau menikmati negaranya gitu. Dapat 100.000 ya. Alhamdulillah kali dapat yang murah gitu kan. Kita patungan, terus kita cari info sama mereka, kita cari gear apa yang kurang di sana juga kan, gear yang kurang di sana. Dan di sana pun ternyata di Nepal itu kalau nggak jeli
dapat juga yang palsunya gitu. Oh, Ternyata dan di sana ini kayaknya kita ada durasinya nih, dan ini tinggal 11 detik. Ntar coba aku live lagi nanti komandan masuk ya. oke, siap-siap Dan. Kayaknya ada durasi pembatas.